Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan ini kita akan mencoba latihan Visual Studio bagaimana penerapan toolbox, kemudian juga penerapan properties, dan juga penerapan coding berupa algoritma dengan membuat sebuah contoh aplikasi di sini berupa rumah makan McDonald. Nah, ini yang kita inginkan, case tadinya seperti ini, yaitu membuat rumah makan McDonald yang nanti terdapat paket makanan yang berupa radio button, yang kemudian nanti menentukan beberapa conditional statement untuk variabel selanjutnya. Nah, pertama kali kita akan coba membuat desainnya terlebih dahulu di Visual Studio 2010 di sini. Nah, ini bentuk tampilannya. Yang sering kita gunakan nanti adalah berupa toolbox, ini di daerah kiri, kemudian juga ini kita sebut sebagai form, dan juga bagian kanan bawah ini adalah sebuah properties yang akan nanti kita akan sering gunakan. Ya, biasanya kita setting terlebih dahulu bagian formnya, biasanya berupa nama form, misalkan FR rumah makan, dan juga untuk bagian teksnya kita ubah menjadi aplikasi rumah makan. Nah, teman-teman silakan juga men-setting untuk bagian backgroundnya memang jika diperlukan. Nah, kemudian kita buat headernya seperti tadi yang tampilan pada soal, yaitu berupa label. Kita tinggal drag saja ke bagian form dari toolbox. Kemudian teksnya kita ubah menjadi rumah makan McDonald. Seperti itu. Maka tampilan di formnya akan berubah menjadi rumah makan McDonald. Dan kemudian kita ubah properties dari fontnya. Di sini kita tinggal cari font di properties, kemudian kita ubah tipe fontnya sesuai dengan kriteria yang diinginkan, kemudian font stylenya, dan juga size-nya di sini. Jika sudah, tinggal kita oke-kan. Ini untuk header-nya. Kemudian tadi kita di bagian soal kita membuat labelnya berupa kode transaksi dan juga tanggal beserta text box-nya. Nah, kita buat desainnya terlebih dahulu dengan menggunakan label di sini. Kemudian diubah juga di sini tipe teksnya, yaitu berupa kode transaksi seperti ini. Biar enak kita ubah terlebih dahulu tipe fontnya. Oke, kemudian kita dapatkan seperti ini yang kita inginkan. Biar lebih cepat kita bisa copy paste pada bagian label ini dan kita tinggal hanya mengubah bagian teksnya saja. Setelah kode transaksi kita tinggal tulis tanggal di situ. Oke. Kemudian di sebelah kanan kode transaksi itu terdapat text box. Kita berikan text box sebagai input kode transaksinya, dan juga untuk input tanggal kita menggunakan date time picker di situ ya. Oke, seperti itu. Nah, silakan tipe data properties juga silakan diubah jika disesuaikan. Misalkan untuk text box 1 kita ubah name-nya menjadi txt kode misalkan. Kemudian untuk tanggal kita ubah menjadi dt tanggal seperti itu. Nah, kita sudah membuat kode transaksi dan juga tanggal dalam bentuk desain. Selanjutnya di soal di sini terdapat paket makanan dalam bentuk group box yang berisi radio button 1, 2, dan juga 3. Nah, kita buat desainnya berupa group box di sini seperti ini. Kita tinggal ubah teksnya menjadi paket makanan. Nah, dan isinya terdapat radio button yang berisi 1, 2, dan 3. Oke, seperti ini. Kita tinggal ubah teksnya menjadi 1. Kemudian kita bisa copy paste biar cepat. Yang ini teksnya adalah 2 dan yang terakhir adalah 3. Seperti itu.
Oke. Lebih baik karena ini nanti berupa metode di dalam coding, maka kita harus ubah name-nya. Untuk ini misalnya kita ubah menjadi RD 1 misalkan. Kemudian ini kita ubah menjadi RD 2. Dan yang terakhir kita ubah menjadi RD 3. Kita sudah membuat sebuah radio button untuk paket makanan. Kemudian setelahnya kita buat di situ adalah combo box berupa penutup. Kita buat copy paste dari sini, kemudian kita ubah teksnya berupa penutup. Kemudian diberi combo box di dalamnya. Oke, kita drag berupa combo box itu. Oke, kita ubah menjadi CMB penutup. Kita lihat di bagian keterangan di bawahnya bahwa combo penutup itu berisi mengenai es krim dan juga puding. Maka di bagian list itemnya kita ubah menjadi sesuai yang diinginkan di soal, yaitu strip, kemudian juga ice cream dan juga puding. Sehingga nanti ketika dipilih akan tampil tampilan yang kita tuliskan dalam itemnya. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah beres penutup, kemudian kita di sebelah kanannya ada paket makanan dan juga harga penutup. Kita ambil di sini. Kita ubah teksnya menjadi paket makanan. Kemudian harga penutup. Harga penutup. Oke, di mana sebelah kanannya berupa text box ya. Kita tinggal copy paste saja dari yang sudah ada, kemudian kita tinggal ubah name-nya saja sesuai dengan nama variabelnya. Misalkan txt paket dan di bawahnya adalah txt harga. Txt harga penutup. Oke, setelah itu di dalam soal terdapat subharga, pajak, dan total harga. Kita ubah ini menjadi subharga. Subharga, kemudian juga pajak. Dan terakhir adalah total harganya. Di mana outputnya nanti di sini berupa text box. Kita beri text box dan jangan lupa untuk selalu merubah name-nya. Txt sub, kemudian juga txt pajak. Dan terakhir adalah txt total. Nah, kurang lebih kita sudah beres untuk mendesain sesuai dengan yang diinginkan di soal. Tinggal kita masuk ke dalam backend-nya untuk menentukan coding program sesuai dengan apa yang diinginkan di soal. Di sini diinginkan bahwa paket makanan 1 itu akan keluar harga makanannya berupa sebesar 20.000 dan seterusnya. Kemudian juga dari penutup juga akan keluar harga penutup sesuai dengan ketentuan di sini, di mana nanti subharga adalah paket makanan ditambah harga penutup, pajak merupakan 10% dari subharga, dan total harga didapatkan dari subharga ditambahkan pajak. Nah, di sini ada tombol button berupa baru dan juga
keluar yang harus kita tambahkan. Jadi ada button, baru, dan keluar. Oke, kita buat buttonnya. Teksnya adalah baru. Kita ubah name-nya menjadi BTN baru. Dan satu lagi adalah BTN keluar. Seperti itu. Nah, di situ tertera bahwa paket makanan 1 itu akan menentukan harga paket makanan sebesar 20.000 di situ. Maka objek yang dikenakan adalah paket makanan 1. Jika diklik maka akan berubah paket makanan di teks paket makanan sebesar 20.000. Maka kita double klik paket makanannya di sini, maka akan muncul private sub radio button satunya. Kemudian di situ kita inginkan bahwa txt penutup, txt harga penutup bernilai 20.000. Seperti itu. Kemudian untuk paket 2 itu sebesar 15.000. Nah, kita ketikkan teks harga penutup dan teksnya sebesar 15.000. Kemudian terakhir untuk paket makanan 3 itu sebesar 10.000. Oke, kita bisa coba terlebih dahulu apakah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tadi harusnya keluarnya adalah di paket makanan ya. Paket makanan itu diberi nama txt paket, dan kita tadi harusnya di sini bukan txt harga penutup tapi txt paket. Oke, nah itu fungsi dari kita bagaimana memberikan nama agar tidak salah menentukan output dari yang kita inginkan. Oke, nah setelah kita berhasil, ketentuan selanjutnya adalah penutup yang akan menentukan harga penutup. Di situ jika harga penutupnya adalah tidak ada, maka harganya 0. Kemudian jika es krim harga penutup 1.000, jika puding adalah 1.200, maka kita double klik di bagian penutup. Di sana terdapat conditional statement. Jadi kita menggunakan fungsi if di situ, yaitu jika penutupnya strip gitu ya, tadi strip, maka txt harganya .text itu bernilai 0. Kemudian jika cmb penutup textnya adalah ice cream, kita menggunakan tanda kutip karena tipe datanya string di situ, maka txt harga penutupnya tadi adalah seharga 1.000. Dan terakhir, jika selain itu, maka txt harga penutupnya bernilai 0. Oke, seperti itu. Nah, kemudian di mana sub harga adalah paket makanan ditambah dengan harga penutup.
itu akan berubah di bagian penutup sekaligus, maka kita tinggal bisa langsung tentukan di metode sub harganya di sini. Kita tentukan bahwa txt sub merupakan penjumlahan dari txt paket ditambah dengan txt harga penutupnya. Nah, kita coba seperti itu. Kemudian di situ tentukan bahwa pajaknya sebesar 10% dari sub harga. Bahwa pajak merupakan 10% dikalikan dengan txt dari paket seperti itu. Kita tambahkan val biar komputer mendefinisikan dia tipenya adalah angka, number atau integer. Seperti itu. Terakhir adalah bahwa total harga merupakan penjumlahan dari sub harga ditambah dengan pajak. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu. Kita akan coba terlebih dahulu apakah testing apakah berhasil atau tidak. Jadi kita ketika pilih paket makanan 1 akan keluar harga paket makanannya 2000. Ketika kita ubah es krim, maka muncul harga penutupnya sebesar 1000, sub harganya menjadi 21.000, pajaknya 2000 dan total harganya 23.000. Sehingga aplikasi kita untuk di testing bisa dikatakan berhasil. Tinggal button baru di sini hanya untuk membersihkan saja. Jadi kita bisa menggunakan coding untuk masing-masing textbooknya seperti ini, atau kita bisa menggunakan coding clear ya. Jadi silakan pilih saja sesuai yang diinginkan. Seperti ini. Text sama dengan tanda kutip dan juga semua yang ada di situ kita tulis seperti ini untuk membersihkan masing-masing textbooknya. Seperti itu rekan-rekan, silahkan dicoba. Untuk button new-nya keluarnya tinggal kita ketik me.close. Nah, silahkan teman-teman dicoba di rumah dan mudah-mudahan bisa paham dan mengerti apa yang harus dilakukan untuk penerapan toolbox dan juga algoritma dalam Visual Studio dengan membuat aplikasi rumah makan yang cukup sederhana. Sekian, semoga bermanfaat.